Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falwalifian, NIM 33321800032. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang telah saya lakukan dengan judul jurnal yaitu Analisa Pengukuran Kecepatan Putaran Motor Industri 3 Fasa berdasarkan frekuensi. Presentasi ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, informasi jurnal. Yang kedua, latar belakang dan tujuan. Yang ketiga, ada metode. Yang keempat, hasil. Dan yang kelima, kesimpulan. Baik, mari masuk yang ke bagian pertama, yaitu informasi jurnal. Jurnal yang saya analisa ini berjudul Analisa Pengukuran Kecepatan Putaran Motor Induksi 3 Fasa Berdasarkan Frekuensi. Kemudian, nama dari jurnal sendiri yaitu Jurnal Ilmiah Elektrokrishna. Volume 5 tahun 3 2000 tahun nomor 3 tahun 2017 yang ditulis oleh Teten Dian Hakim. Selanjutnya masuk ke latar belakang dan tujuan. Latar belakang sendiri yaitu berdasarkan teori bahwa semakin besar frekuensi tegangan yang digunakan, maka semakin cepat pula motor akan berputar. Perputaran motor dapat diubah jika frekuensinya diubah. Akan tetapi, berdasarkan teori, putaran motor atau RPM dapat dilihat dari jumlah kutub yang terpasang pada motor tersebut. Untuk menganalisa kecepatan putaran motor induksi 3 fasa yang berdasarkan frekuensi adalah dengan mengetahui atau membuktikan bahwa frekuensi bisa menurunkan kecepatan putaran motor. Selanjutnya, tujuan. Tujuan membuat analisa putaran kecepatan motor 3 fasa berdasarkan frekuensi adalah untuk membuktikan bahwa kecepatan motor dapat diatur dengan mengubah nilai frekuensinya dan kemudian nantinya dapat diaplikasikan ke dalam dunia kerja atau dunia kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mempersiapkan peralatan dan langkah-langkah dalam perencanaan analisa pengukuran kecepatan motor 3 fasa berdasarkan frekuensi. Dan adapun peralatan yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian atau pengukuran ini adalah satu unit motor induksi 3 fasa dengan spesifikasi merek Techo dengan daya 11 kW, RPM maksimal 1455 RPM, IP 54, dan 15 horsepower, dan juga arus sebesar 22,6 ampere. Yang kedua, ada satu unit konverter frekuensi dan FOS HVAC Drive FC 102 dengan daya 1,1 sampai 90 kW. Yang ketiga, ada satu unit digital photo tachometer model DT 2234C. Nah, metode yang dilakukan adalah dengan melakukan pengukuran menggunakan tachometer pada motor induksi 3 fasa yang sudah disetting sebelumnya frekuensinya sesuai dengan besar yang diinginkan. Selanjutnya, yaitu hasil dari penelitian. Hasil penelitian, jika motor dihubungkan dengan beban, maka perputaran rotornya akan mengalami penurunan karena disebabkan adanya slip pada motor tersebut. Slip pada motor 3 fasa ini mempunyai nilai sebesar 3% dari perputaran maksimalnya, yang 1500 rpm menjadi 1445 rpm dengan frekuensi 50 Hz. Nah, semakin cepat perputaran motor, semakin kecil nilai kopel beban penuh motor tersebut. Maka apabila sebuah motor induksi memiliki nilai beban kopel yang kecil,
maka torsi yang dihasilkan motor tersebut akan semakin besar. Dan yang terakhir, kesimpulan. Setelah melakukan rangkaian penelitian atau percobaan yang sudah dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat dari hasil percobaan tadi yaitu yang pertama, percobaan ini menggunakan motor 3 fasa dengan tegangan 380 volt, frekuensi 50 Hz, dan mempunyai 4 kutub. Putaran maksimal motor tersebut yaitu 1500 rpm dengan slip 3%. Kedua, dengan mengubah nilai frekuensi, maka putaran bisa diubah menjadi lebih cepat atau lebih lambat. Yang ketiga, mengubah kecepatan putaran motor harus menggunakan alat pengubah frekuensi tegangan yang disebut dengan konverter frekuensi. Dan untuk mengukur putaran motor sendiri, itu bisa menggunakan alat yang disebut dengan tachometer. Nilai yang dihasilkan dari percobaan eh, hasilnya tidak jauh berbeda dari perhitungan, bahkan relatif sama antara keduanya. Kemudian yang kelima, semakin besar nilai frekuensi, maka semakin cepat kecepatan putaran motor. Begitupun sebaliknya, semakin kecil nilai frekuensi, maka semakin lambat kecepatan putaran motor. Yang terakhir, yang keenam, semakin banyak jumlah kutub pada motor, maka semakin kecil juga nilai kopel beban penuh motor tersebut, sehingga torsi yang dihasilkan menjadi lebih besar. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.